Oke. Halo. Halo. Halo, selamat sore teman-teman. Oke, selamat sore teman-teman. Terima kasih udah join di kegiatan Dikti. Di sini kita akan masuk materi demokrasi ekonomi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, Mas Suroto. Ini beliau udah join. Dan sebelumnya di sini saya Ivan Ferdian akan memoderator kegiatan ini. Tes. Jadi kegiatan ini diinisiasi oleh Diksi ya, Lembaga Platform Edukasi Koperasi, bekerja sama dengan FKKMI dan Kopindo yang melaksanakan kegiatan upgrading dengan 7 materi selama kurang lebih 15 hari dari tanggal 2 sampai tanggal 16 dan berbagai pemateri dari awal dan berbagai materi yang disampaikan kepada teman-teman. Dan untuk kesempatan ini di kegiatan upgrading sesi ke-7 ini kita mengundang dari berbagai peserta ya. Harapannya kepada teman-teman yang belum sempat bergabung di sesi upgrading pertama, nanti teman-teman bisa bergabung di sesi upgrading selanjutnya, sesi kedua yang akan dilaksanakan di bulan Juni. Jadi kita akan bersama-sama belajar lebih lanjut tentang koperasi, mendalami tentang koperasi, dan melanjutkan tongkat estafet untuk mengembangin koperasi yang ada di Indonesia. Jadi langsung aja ya, kita di sini sudah bergabung. Mas Suroto, halo. Halo. Jelas suaranya, Mas? Jelas. Suara saya gimana, Dek? Jelas. Oke, Mas. Jadi kita di sini bakal sharing tentang demokrasi ekonomi. Sebentar. Untuk teman-teman semua, tolong dimatiin ya speakernya. Suara saya jelas nggak? Jelas, Mas. Ini tadi masih banyak teman-teman yang speakernya masih on. Di mute semua aja, Dek. Di kontrol. Ini. Nah. Oke. Halo Mas Roto, jadi kita di sini akan sharing bersama teman-teman ya tentang topiknya demokrasi ekonomi Indonesia. Nanti bisa sharing dengan teman-teman gimana keadaan demokrasi ekonomi di Indonesia, terus gimana kita bisa berperan mewujudkan hal tersebut dan bisa memberi motivasi juga buat teman-teman. Di sini untuk yang pertama kita sambil nunggu teman-teman yang lain, kita sharing dulu nih Mas. Iwan pengen nanya pengalaman Mas Suroto nih selama berkoperasi mungkin udah lebih dari 20 tahun bahkan udah sejak dulu di koperasi nih Mas. Jadi kenapa masih betah di koperasi, kenapa masih eksis di koperasi, dan kenapa masih berjuang untuk koperasi Mas? Bisa sharing ke teman-teman pengalamannya dan spirit apa sih yang membuat sampai sekarang bisa seperti ini gitu. Ya, terima kasih di siapa? Iwan, Mas. Mas Iwan, saya senang sekali bisa gabung di diskusi menarik kali ini ya, dan ini tentunya akan menjadi satu hal yang baru juga karena selama ini teman-teman koperasi mahasiswa itu kan diskusinya biasanya kan terbatas ke hal-hal yang sifatnya mikroorganisasi, bicara kewirausahaan, perusahaan, manajemen, keuangan, begitu. Dan
lupa memahami hal yang substansial seperti halnya demokrasi ekonomi yang sebetulnya adalah menjadi spirit atau menjadi satu sistem yang harusnya menjadi konsep dari bangunan makro ideologi dari koperasi itu sendiri. Sehingga apa banyak yang akhirnya teman-teman di gerakan koperasi mahasiswa itu setelah mereka belajar tentang koperasi atau praktek tentang koperasi, pada akhirnya spiritualitasnya itu lenyap. Begitu dia lulus saja sudah lenyap. Kenapa? Karena perspektif makroideologinya nggak masuk. Itu yang saya lihat, dan saya sendiri sebagai mantan saya pernah memimpin koperasi mahasiswa, dan koperasi mahasiswanya saya bubarkan jadi sekarang namanya Kopkun itu. Yang sekarang ini keanggotaannya sudah terbuka bagi masyarakat umum, bukan hanya mahasiswa, tapi ada tukang becak, ada bakul tenongan, dan sekarang sudah spin off punya toko 4, terus kemudian saya lihat juga menginkubasi teman-teman bisnis startup dan sebagainya yang berbasis koperasi atau kooperatif platform. Dan ini menarik ya menurut saya, bahwa apa yang saya cita-citakan dulu ketika saya membangun Kopkun itu ternyata bisa menjadi satu kenyataan sebelum saya pensiun. Dan asetnya sekarang sudah 40 miliar. Saya kira kalau koperasi mahasiswa terbesar ya itulah Kopkun itu, dan anggotanya sangat terbuka sekali, ada siapapun, dosen, karyawan, mahasiswa, dan itu juga saya dapatkan dari spiritualitas koperasi yang genuine yang saya pahami. Kenapa saya berani membongkar koperasi mahasiswa supaya dia dibubarkan, karena itu. Dan itulah yang membuat spirit dan semangat itu tetap ada sampai hari ini. Kalau kita lupa memahami rohnya dari prinsip koperasi dan nilai-nilai koperasi di dalamnya itu, substansinya itu sebagai spirit itu kita lupakan, ya gampang sekali kita lupakan. Maka dari itu, teman-teman, menurut saya lebih baik teman-teman ini memahami kontekstualisasi koperasi ini dalam konsep wacana makroideologinya. Karena apa? Karena kelompok intelektual yang memahami itu sangat sedikit. Dan tidak ada yang namanya mata kuliah demokrasi ekonomi itu di kampus Anda. Saya ini alumni Fakultas Ekonomi, nggak pernah belajar tentang konsep demokrasi ekonomi itu di kampus sebagai textbook begitu. Tapi saya mempelajarinya ya melalui praktika, melalui resource yang sangat terbuka. Apalagi sekarang ini era kelebihan sumber daya hari ini, tentunya kita harus memahami koperasi itu secara serius, dengan kita harus lesson learn bahwa selama ini kita memang dibawa ke dalam arus besar yang namanya global kapitalisme. Kita lupa dengan hakikat dari ekonomi konstitusi, demokrasi ekonomi, yang itu sebetulnya adalah sistem ekonomi kita. Sistem ekonomi tapi tidak diajarkan di kampus. Tapi saya bersyukur saya bisa menemukan itu. Itu Mas yang bikin saya sampai hari ini masih tetap bersemangat. Jadi kalau kita memahami spiritnya, makroideologinya, pada akhirnya kita bisa mengoreksi hal-hal yang mendasar. Jadi emang melalui proses yang panjang ya Mas, dari ketika dulu di koperasi mahasiswa sampai benar-benar tertanam nih ideologinya tentang demokrasi ekonomi di pribadinya nih. Atau ada suatu kejadian saya terbubarkan itu sebagai exercise saya pertama. Saya menggugat koperasi mahasiswa supaya dibubarkan. Dan itu proposal saya nyatakan dalam pemikiran dan manifestasi. Dan sekarang prakteknya memang ternyata lebih baik kan. Banyak koperasi mahasiswa yang ditutup sama rektornya aja udah nggak bisa apa-apa. Karena apa? Spiritualitasnya nggak ada. Rohnya nggak dipahami. Jadi begitu ditutup tokonya udah tutup aja. Saya malah meminta supaya ditendang dari kampus. Itu yang bikin koperasi Kopkun sekarang itu besar karena itu. Tapi kebanyakan itu Mas, kan ini kan pesertanya kan ada emang dari koperasi mahasiswa sama koperasi umum. Ini kita bahas koperasi mahasiswa dulu di membuat pembukaan di awal. Kebanyakan takut untuk melakukan hal seperti Mas Suroto dulu gitu. Karena nggak paham spiritnya. Kalau paham spiritnya pasti akan dengan semangat itu. Akan semangat memperjuangkan demokrasi ekonomi. Karena apa? Karena itu perintah konstitusi. Anda tidak sedang melanggar tatanan konstitusi, Anda tidak sedang melanggar peraturan negara yang tertinggi. Jadi tidak usah takut kalau kita ingin memperjuangkan demokrasi ekonomi, koperasi, dan sebagainya.
Dan kalau ada ketidakbenaran, ada yang tidak beres, harus Anda lawan. Bagaimana kelompok intelektual organik itu kan adalah mahasiswa. Mahasiswa itu adalah kelompok kecil masyarakat beruntung dari sekian banyak masyarakat Indonesia yang tidak beruntung. 2 orang dari penduduk Indonesia itu adalah mahasiswa. Sarjananya hanya 2%. Nah, kalau sarjananya 2% tapi intelektualitasnya tidak ada, keberanian untuk menyuarakan kebenaran tidak ada, siapa lagi yang mau memperjuangkan republik ini? Itu saya menggugat teman-teman koperasi mahasiswa yang sampai hari ini masih banyak tidur, ngurusin SHU aja. Oke, Mas. Jangan tegang begitu, saya ngobrol begini santai aja deh. Oke, mungkin kita bakalan bahas lebih dalam tentang makna atau spiritualitas demokrasi ekonomi itu sendiri, Mas, supaya teman-teman bisa kebangun nih spirit tadi. Karena mungkin masih banyak yang tidur nih, baik di teman-teman di koperasi umum, koperasi masyarakat, atau teman-teman di koperasi mahasiswa. Jadi mungkin bisa langsung nih, Mas, di sharing-sharing atau dipaparkan tentang apa itu spiritualitas demokrasi ekonomi Indonesia sendiri, Mas. Ya, silakan, okay, Mas. Nanti kita sampai jam 5. Setelah itu kita lanjut tanya jawab. Oke, karena waktunya juga sangat terbatas dan saya senang sekali bisa bergabung dengan undangan Anda, Edi ya. Iwan, sorry, Iwan, Mas Iwan. Saya seperti teringatkan kembali bahwa saya diundang sama teman-teman koperasi mahasiswa, tapi di sini pesertanya sangat luas sekali. Saya tadi lihat notifnya itu ada Pak Deputi juga dari Kementerian Koperasi yang saya berikan linknya dan hadir di ruangan ini. Nanti mungkin bisa diminta komentar langsung kalau Anda mau minta bantuan modal atau apa. Intinya begini teman-teman, bahwa konsep demokrasi ekonomi itu adalah suatu konsep ekonomi konstitusi. Itulah sistem ekonomi Indonesia yang itu diperintahkan oleh konstitusi. Kalau diperintahkan konstitusi itu artinya imperatif. Itu diwajibkan, diharuskan. Karena apa? Itu imperatif perintah konstitusi. Sistem ekonomi kita adalah demokrasi ekonomi. Dan kalau di penjelasan UUD 45 pasal 33 ayat 1 itu jelas sekali sebelum dihapus oleh MPR dulu, itu bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengan demokrasi ekonomi itu ialah koperasi. Nah, apa maknanya? Maknanya bahwa konsep demokrasi ekonomi itu adalah bukan sesuatu yang ilegal, sesuatu yang harusnya mainstream. Tapi kenapa praktek ekonomi kita hari ini itu menjadi sangat liberal kapitalis? Ini sebetulnya melanggar konstitusi. Jadi tatanan ekonomi yang bekerja hari ini itu adalah tatanan ekonomi yang melanggar konstitusi yang harus dilawan. Cara melawannya adalah dengan membuat praktek. Prakteknya seperti apa? Praktek kesehariannya salah satunya adalah koperasi itu. Nah, sebelum masuk kepada apa itu dan bagaimananya demokrasi ekonomi, saya juga ingin memberikan satu semangat kepada teman-teman bahwa ternyata ketika dunia sedang menghadapi pandemi sekarang ini, di mana konsep negara bangsa pun bahkan dipertanyakan karena apa? Karena kemampuan fiskalnya ternyata banyak negara itu mengalami kesulitan dan itu bisa mengancam suatu negara itu bangkrut. Itu baru satu pandemi. Kalau ada 10 pandemi bagaimana? Bagaimana dengan adanya stagflasi pertumbuhan yang kemudian menghasilkan inflasi ini? Dan juga bukan hanya ancaman pandemi, tapi ancaman kerusakan lingkungan, ancaman dari kekayaan yang semakin senjang atau disparitas sosial ekonomi yang semakin tinggi antara yang kaya sama miskin, terlalu banyak yang miskin, terlalu sedikit yang kaya, yang di mana perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia hari ini itu rata-rata sudah duopoli. Kalau Anda melihat merek misalnya sepeda motor misalnya, itu hanya 2. Merek transportasi online hanya 2 yang dominan. Itu duopoli seperti itu pertanda bahwa sistem ekonomi Anda itu menuju sistem kapitalis. Dan kalau itu terjadi seperti ini, yang kaya itu hanya akan segelintir orang. Dan Indonesia kalau Anda lihat rata-rata dari total disparitas kekayaannya, itu secara Gini rasio itu 0,82 itu habis dirilis oleh
0,82 kepemilikan aset ya, bukan pendapatan. Kalau Gini rasio pendapatannya memang kecil, ya termasuk tinggi. Bahkan kita terparah setelah Indonesia merdeka itu tahun 2013, waktu itu 0,41 desimal. Nah, Gini rasio kita dari kepemilikan aset itu sudah parah. Kalau di negara-negara Amerika Latin, kita itu sudah revolusi kemarin-kemarin sebelum pandemi. Karena mereka punya tradisi masyarakat yang sangat revolusioner. Nah, terus kemudian bukan hanya disparitas itu menyebabkan kesenjangan dan kemiskinan yang akut, tapi itu juga menyebabkan diskontinuitas pembangunan. Pembangunan bisa mandek. Kenapa? Karena berbahayanya adalah menimbulkan kecemburuan sosial, menimbulkan juga semacam semangat untuk merusak. Kenapa? Karena orang menjadi merasa, loh, ini republik ini adalah bangsa dan negara ini menginginkan hidup bersama. Kenapa tidak ada keadilan yang menjadi prasyarat daripada kepentingan orang untuk bisa hidup bersama itu? Nah, kalau sampai semua warga memiliki kesadaran seperti itu, akhirnya kan terjadi chaos. Kerusuhan politik dan sosial itu akan terjadi karena sebab-sebab itu. Nah, sebetulnya teman-teman yang ada di gerakan koperasi, bersyukurlah teman-teman, mungkin Anda itu orang yang pertama kali akan masuk surga. Karena apa? Karena Anda memperjuangkan apa kata-kata yang paling banyak yang disebut dalam kitab suci, yaitu tentang keadilan. Kenapa? Karena kalau Anda mengerjakan koperasi, itu sebetulnya Anda sudah akan melakukan redistribusi pendapatan dan kekayaan sekaligus. Dan ternyata koperasi itu juga adalah sistem perusahaan masa depan. Tadi malam saya habis diskusi tentang juga tema yang sama tentang koperasi seperti ini. Tapi saya ingin menyebut bahwa kenapa koperasi ini disebut sebagai perusahaan masa depan dalam konteks mikroorganisasinya. Karena sistem perusahaan yang bisa dimiliki oleh konsumen, oleh pekerja, oleh produsennya sekaligus. Nilai tambah ekonomi yang selama ini hilang di tengah, yang diambil oleh middleman, yang diambil oleh para mafia kartel yang hanya modalkan kong kali kong dengan pemilik kebijakan, itu ternyata bisa selesai dengan konsep kelembagaan koperasi ini. Jadi itu pertama sebagai provokasi saya untuk kita masuk ke tema besarnya adalah demokrasi ekonomi. Nah, kenapa perlu kita sadari konsep demokrasi ekonomi ini? Karena konsep demokrasi ekonomi bukan hanya perintah konstitusi, melainkan juga satu alat di mana hubungan antara state, market, dan civil society atau masyarakat itu akan mencapai pada satu titik keseimbangan yang terbaik menurut saya. Kenapa? Karena kalau konsep demokrasi ekonomi itu yang diterapkan, negara tidak berada di dalam subordinasi plutokrasi atau segelintir elit orang kaya. Anda bisa lihat sekarang ini yang berkuasa di dalam mengambil kebijakan itu pada akhirnya dikuasai oleh banyak para pebisnis. Dan itu menandakan kalau negara ini hanya diatur oleh elit kaya. Dan itu artinya yang berjalan bukan sistem demokrasi, tapi adalah plutokrasi. Anda tahu maksudnya, plutokrasi itu adalah suatu sistem di mana negara itu diatur oleh segelintir orang kaya. Kalau oligarki itu segelintir elit politik. Nah, sekarang itu antara oligarki sama plutokrasinya, segelintir elit orang kaya sama segelintir elit politiknya, itu sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Kenapa? Ya orang kaya ini sudah bermain politik sekaligus. Kalau zaman Pak Harto, Orde Baru masih mending. Orang-orang kayanya ya berbisnis. Dia menjadi patronnya negara. Negara masih bisa mengintervensi. Makanya sekarang ada istilah. Sekarang yang mengintervensi itu sekaranglah yang memiliki kekayaan berlebih menjadi pembuat kebijakan. Orang-orang kaya sekarang yang memimpin republik ini. Orang-orang kaya inilah yang membuat peraturan yang tentunya akan diprioritaskan bagi kepentingan mereka. Termasuk misalnya Undang-Undang Omnibus Law yang jelas sekali kepentingannya adalah investor driven. Kepentingannya adalah hanya untuk semata-mata mengeruk keuntungan dan mengabaikan sumber daya alam lingkungan yang harusnya kita buat memiliki daya lestari yang lebih baik lagi. Nah, masa depan daripada Indonesia
kalau kita biarkan dengan konsep plutogarki ini, saya sekarang membuat istilah baru, plutogarki. Plutogarki itu adalah kekuasaan sublim metamorfosis dari oligarki dan plutokrasi yang kawin silang, terus kemudian menghasilkan yang namanya rezim plutogarki. Rezim plutogarki itu adalah kita sudah sulit sekali mengidentifikasi siapa orang yang berbisnis, siapa yang membuat kebijakan. Pada akhirnya kebijakan itu harus cocok dengan suara bisnis. Makanya guru besar Milton Friedman, guru besar kapitalis ini mengatakan bahwa apa yang baik buat General Motor itu baik buat Amerika gitu. Nah, sekarang ini apa yang baik buat misalnya sebutlah misalnya Gojek itu yang baik buat negara. Jadi apa yang baik buat Amarta, Prakerin kemarin itu Prakerja itu adalah baik buat negara. Wah, padahal sebetulnya itu banyak tiada guna dan itu memperkaya korporat yang sudah mengambil privilege kebijakan itu. Itu maksud saya seperti itu. Kalau konsep negara itu dikuasai oleh oligarki dan plutokrasi, itu artinya sistem yang berjalan itu adalah sistem anti-demokrasi. Kenapa? Karena pada prinsipnya demokrasi ekonomi, atau demokrasi politik, tanpa demokrasi ekonomi atau demokrasi politik yang minus demokrasi ekonomi, itu adalah suatu rezim anti-demokrasi. Jadi demokrasi itu bukan election, Anda nyoblos setiap 5 tahun, itu demokrasi. Itu salah besar. Demokrasi itu harus ada dalam keseharian kita. Demokrasi itu harus menjawab sovereignty kita, menjawab kedaulatan kita sebagai rakyat. Bagaimana kebijakan-kebijakan itu terhubung demi kepentingan rakyat ini. Nah, bagaimana sebetulnya konsep oligarki dan plutokrasi ini muncul? Itu sebetulnya secara filosofis itu berada di dalam satu pertentangan filsafat yang sebetulnya sudah banyak dibahas oleh para filsuf kita. Intinya adalah tarik-menarik antara kepentingan res privat dan res publik. Kepentingan privat dan kepentingan publik. Apa itu kepentingan privat dan kepentingan publik di dalam tata triangle tata kelola bangsa dan negara tadi, yang konsep negara bangsa tadi, adalah ada state atau negara yang di situ ada pemerintah, di sini ada bisnis, ada market, di sini ada civil society, ada semacam LSM, NGO, koperasi dan sebagainya. Nah, dalam tata triangle-nya ini keseimbangannya itu terganggu. Kenapa? Karena yaitu tadi semangat liberalisasi atau semangat kaum liberal kapitalis yang mengatakan laissez-passer, maksudnya bebas bergerak, bebas bertindak, akhirnya membuat konsep triangle-nya itu menjadi subordinat. Subordinat begini maksudnya. Kelompok kaya ini adalah kepentingan privat atau kepentingan publik. Kepentingan privat, orang bisnis itu kepentingan privat. Nah, kepentingan privat itu perlu pertanggungjawaban publik nggak? Nggak perlu. Bunyinya kan begitu. Sekarang kita beralih ke negara. Negara itu privat atau publik? Publik. Publik itu perlu pertanggungjawaban publik apa enggak? Wajib katanya. Nah, terus kemudian ada civil society. Civil society kepentingan privat atau publik? Itu adalah kepentingan privat. Terus perlu pertanggungjawaban publik apa enggak? Ya harus ada dalam gerak tata kelolanya itu. Nah, pada akhirnya karena si corporate ini dianggap sebagai res privat, bisnis, doing business hanya satu tanggung jawabnya adalah mengejar keuntungan, profit. Padahal sebetulnya itu yang terjadi di Indonesia ini sudah acak adul. Prinsip kapitalisnya juga sebetulnya dilawan moralnya. Corporate tapi diwajibkan CSR, itu tata kelolanya udah ngawur-ngawuran juga itu. Sebagai kapitalis juga tidak murni juga. Nah, sebetulnya res privat tadi yang membiarkan pebisnis itu tanpa aturan untuk membuat pertanggungjawaban publik, ketika dia menggunakan fasilitas publik seperti tanah, udara dan sebagainya, ruang-ruang publik yang harusnya tetap dijaga oleh state ini akhirnya kalah. Kalah kenapa? Karena state-nya dikuasai oleh pemilik modal.
segelintir pemilik modal. Pada akhirnya peraturan-peraturan semua yang bekerja itu tidak sesuai dengan konsep demokrasi ekonomi, sesuai apa yang diperintahkan oleh konstitusi. Nah, bagaimana mengelola tata hubungan supaya menjadi demokratik tadi? Kita harus melakukan langkah aksi. Langkah aksinya adalah yang bangun wacana bahwa demokrasi ekonomi adalah perintah konstitusi, kita berpraktek koperasi yang baik, kita kembangkan di mana-mana ke semua sektor, termasuk kita tuntut segera supaya BUMN itu dikoperasikan, jangan dikuasai oleh negara dengan konsep model ekonomi komunis seperti itu. Karena hanya negara komunis yang membiarkan kepemilikan ekonomi itu berada di tangan negara. Nah, dalam tata hubungan masyarakat sipil dan negara dan market atau pasar seperti itu, yang jomplang pada akhirnya membuat satu situasi di mana keberpihakan kebijakan pada akhirnya hilang. Yang harusnya ke banyak orang menjadi ke segelintir orang. Muncullah mafia kartel, yang tadi saya sebut sudah sekarang itu ekonomi di Indonesia itu kalau Anda menyebut merek dari satu produk itu yang terkenal mesti hanya duopoli. Lainnya itu hanya mainan-mainan aja. Rokok, segala macam itu pasti hanya dua kalau Anda cari-cari itu. Yang itu sebetulnya sudah duopoli itu sebetulnya sama saja di atas mereka berselingkuh, di bawah mereka menindas. Jadi hukum pada akhirnya juga rusak. Kenapa hukum rusak? Karena hukum itu yang bikin mereka. Jadi akhirnya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Makanya kalau ada orang di Indonesia kaya raya, dia gampang sekali bebas dari hukum kan? Bahkan tidak tersentuh oleh hukum itu sendiri. Siapa yang dekat dengan kekuasaan, dialah yang diuntungkan dengan peraturan. Siapa yang semakin jauh dari kekuasaan, dialah yang dikenai peraturan. Nah, dalam situasi seperti itu, demokrasi politik minus demokrasi ekonomi tadi, itu adalah satu sistem anti-demokrasi. Nah, saya berharap teman-teman gerakan koperasi, terutama gerakan koperasi mahasiswa, kalau bisa, Anda harus menjadi pionir bagi munculnya gerakan demokratisasi ekonomi di Indonesia. Dan mengembalikan ekonomi sesuai dengan perintah konstitusi. Kalau Anda bisa melakukan itu, Anda bukan hanya menjadi kader bangsa untuk belajar kewirausahaan dan mengabdi di sektor kapitalis kemudian, tapi Anda akan benar-benar menjadi kader bangsa yang bisa menyelamatkan bangsa dan negara ini, dan juga akan diminta untuk pemikirannya itu digunakan untuk semua pihak. Syukur-syukur Anda bisa bermain politik juga dengan kekuatan gerakan tadi, masuk di parlemen, rebut kepemimpinan nasional, jadi presiden, terus kemudian Anda susun kabinet yang meritokrat, yang orang-orang jujur, yang punya karakter, yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memang sesuai dengan bidangnya dan sebagainya. Nah, inilah konsep demokrasi ekonomi itu kenapa penting. Demokrasi hari ini itu kebanyakan dipahami oleh masyarakat itu hanya sebatas mekanisme prosedural dari sebuah election. Bahkan politik pun itu tidak lengkap. Dipahami sebagai konsep demokrasi politik aja tidak lengkap. Apalagi demokrasi ekonominya ditinggal, udah pasti sudah bukan demokrasi. Jadi kebebasan Anda sebetulnya kebebasan yang tidak berkualitas. Kebebasan Anda itu tidak akan menghasilkan apapun karena kebebasan Anda itu sebetulnya mudah sekali dibeli atau Anda perjualbelikan. Nah, dalam konteks ini kita lihat apakah demokrasi ekonomi ini pentingnya bagi kepentingan kesejahteraan rakyat. Kalau Anda membicarakan tentang kesejahteraan rakyat, itu Anda berarti membicarakan juga tentang keadilan. Keadilan bagi banyak orang itu berarti kan muncullah satu konsep redistribusi pendapatan dan kekayaan. Kalau konsepnya demokrasi ekonomi, kalau Anda mengerjakan bisnisnya itu seperti halnya yang dikerjakan oleh koperasi, usaha-usaha individu itu juga berada di dalam satu rumah besar yang namanya koperasi, itu akan semakin kuat. Dan koperasi menjawab kebutuhan masyarakat secara real, bukan mengerjakan kepentingan-kepentingan bisnis yang sebetulnya menyebabkan ekonomi kita itu keluar dari kepentingan menjaga kepentingan nasional.
Misalnya contoh seperti sekarang yang menjadi praktek lah. Selain kesenjangan ekonomi akibat sistem plutokrasi tadi, juga sebetulnya kerusakan lingkungan dan sebagainya. Itu karena tidak ada people sovereignty-nya, tidak ada kedaulatan rakyatnya, tidak menempatkan manusia lebih tinggi dari modal. Jadi manusia itu malah justru subordinat sama modal. Contoh konkretnya ketika Anda mendirikan PT aja, itu yang dibahas apa? Kepemilikan sahamnya kan Mas Iwan. Kalau Anda punya saham majority, 51%, you own it, that share of the company, that mean kamu yang membuat kebijakan. Tapi kalau di koperasi kan berbeda. People first. People atau orang itu adalah yang supreme, yang utama. Jadi, satu orang dihargai satu suara. Jadi konsep satu orang satu suara itu harusnya bukan hanya di dalam ranah politik, ranah ekonomi pun harusnya begitu. Yang terjadi adalah bahwa ranah politik ini seakan-akan demokratik dengan memunculkan kebebasan dalam menentukan pendapatnya atau hak suaranya melalui election, lupa substansi dari demokrasi ekonomi itu adalah untuk apa? Demokrasi itu bukan hanya semacam pengakuan atas hak politik. Nah, itu dalam konteks ini akhirnya memunculkanlah bukan hanya kesenjangan, tapi kriminalitas, ekonomi konflik, ekonomi persaingan itu menghasilkan kriminalitas, ketidakadilan hukum, kerusakan lingkungan, kesenjangan, masalah-masalah residu kemanusiaan yang lainnya, seluruh sektor kehidupan. Dan kita juga pada akhirnya terjebak pada satu konsep pembodohan dan kemiskinan akut juga. Nah, dari situlah sebetulnya pentingnya demokrasi ekonomi itu. Kalau Anda membangun koperasi, Anda mengembangkan koperasi genuine, koperasi yang baik, itu sesungguhnya Anda bukan hanya sedang memperjuangkan konstitusi, memperjuangkan hidup Anda, tapi Anda sedang memperjuangkan konstitusi, Anda sedang memperjuangkan keadilan seperti perintah agama Anda. Agama apapun itu saya kira pasti akan dekat dengan keadilan. Dan juga bukan hanya itu, Anda sebetulnya juga sedang membangun satu sistem ekonomi dunia yang lebih besar di dalam sistem yang lebih damai. Kenapa? Karena konsep dari demokrasi ekonomi adalah peaceful economy. Anda mengerjakan koperasi itu kan selalu yang dia omongin itu kan bukan persaingan tapi kerjasama. Koperasi itu sendiri dari cooperation adalah artinya kerjasama. Artinya kalau Anda mengajak orang lain kerjasama, itu kan berarti Anda sedang mempromosikan perdamaian. Kalau Anda mempromosikan perdamaian, itu setiap orang mengatakan bahwa koperasi itu memiliki arti penting dalam DNA hidup kita, itu berarti Anda sedang membuat dunia ini ternyata bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, konsep demokrasi ekonomi itu juga tidak mengenal istilah charity. Jadi tidak ada yang namanya ekonomi itu ekonomi charity. Misalnya apa? Kemampuan fiskal kita itu selalu dilihatnya kan bagaimana kita bisa memajaki orang kaya terus kemudian menyantunin si miskin. Bukan seperti itu. Yang harusnya terjadi adalah ekonomi solidarity. Ekonomi solidarity itu seperti apa? Prakteknya konsep mutual seperti BPJS kayak gitulah misalnya. BPJS itu yang kaya mensubsidi yang miskin. Harusnya seperti itu. Tapi karena BPJS ini dikelola secara tidak demokratik dalam tata kelolanya, makanya banyak yang mengatakan, mengkritik itu presiden direkturnya gajinya kok sampai 0,5 miliar atau apa, sementara ya itu karena ekonominya tidak dipahami spiritualitas demokrasi ekonominya. Nah, dari situlah menurut saya kekuasaan monopoli berada di tangan segelintir orang inilah yang menurut saya harus diselesaikan dengan cara apa? Dengan cara misalnya kalau kita mau membangun satu konsep satu konsep sistem ekonomi itu dengan cara sederhana adalah misalnya kita menerapkan konsep selain tadi proposal saya tentang BUMN, itu konsep saya adalah supaya BUMN dikoperasikan, juga saya mengusulkan supaya corporate atau perusahaan-perusahaan itu diwajibkan untuk melakukan ESOP atau memberikan sahamnya kepada para buruh.
Jadi employee share ownership plan atau kepemilikan saham buruh itu sangat penting. Tadi malam saya juga sudah sampaikan sama teman-teman di audiens diskusi semacam ini, bahwa Amerika Serikat itu sudah punya undang-undang tentang ESOP itu 50 tahun yang lalu. Dan kita wacana aja belum. Serikat buruh kerjanya tiap hari baru mengusulkan supaya naik gaji dan sebagainya. Belum sampai kepada konsep demokrasi ekonominya itu bekerja. Jadi masih kepada suara aspiran-aspiran yang meletup-letup saja, yang sifatnya itu menanggulangi masalah-masalah yang simptomik atau luaran atau hanya masalah-masalah efek samping dari kebijakan atau sistem yang salah tadi. Nah, kuasi demokrasi ekonomi ini sebetulnya kuasi demokrasi ini sebetulnya melanggar Undang-Undang Dasar 45 dan tentunya secara teoritik berarti kita harus mengembalikan konsep itu sesuai dengan perintah konstitusi. Sayangnya sampai hari ini coba lihat, diperintahkan dalam sidang istimewa, bukan sidang istimewa ya, tapi di dalam pembahasan perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 45, jelas sekali di pasal 33 ayat 5-nya itu bahwa kita harus kita harus punya yang namanya sistem undang-undang sistem perekonomian nasional. Yang itu berarti adalah undang-undang demokrasi ekonomi. Tapi sampai hari ini sudah berapa puluh tahun itu? 20 tahun lebih. Ternyata itu tidak pernah dibahas. Gimana sistem kita ini yang sudah liberal kapitalis ini akan berubah kalau sudah perintah konstitusi saja kita tidak bisa menjalankan seperti itu. Maka dari itu, teman-teman yang masih muda-muda, saya sudah beranjak tua, saya sudah mungkin tidak punya kemampuan lebih banyak lagi untuk, saya sudah banyak masuk angin kalau keluar dari rumah. Saya berharap teman-teman yang masih muda-muda ini rebut itulah gedung parlemen itu dan juga pemerintahan eksekutif untuk membangun konsep demokrasi ekonomi ini. Mas Roto masih sehat. Sorry? Mas Halo? Halo? Silakan. Lanjut. Tadi ada beberapa yang masuk tuh. Anda pergi kemana tadi? Saya juga bingung. Oke. Lalu demokrasi ekonomi yang genuine itu seperti apa sih? Demokrasi ekonomi yang genuine itu sesungguhnya adalah yang memungkinkan setiap orang loh ya, setiap orang untuk turut berpartisipasi dalam proses produksi, distribusi maupun konsumsinya. Jadi bukan dikuasai oleh segelintir orang, intinya itu Mas. Nah, konsep itu terjemahannya bagaimana? Konkretnya bagaimana? Jawaban kesehariannya seperti apa? Konsep dan praktek kesehariannya itu bentuknya ya koperasi itu tadi. Koperasi itu juga saya suka dengan konsep koperasi ini karena asasnya dia subsidiarity. Subsidiarity itu artinya apa-apa yang tidak bisa dikerjakan oleh individu bisa dikerjakan bersama-sama melalui koperasi sehingga orang-orang individu ini menjadi semakin kuat karena adanya koperasi. Bukan seperti sekarang ini, usaha mikro yang itu ternyata adalah 99,3% dari total jumlah pelaku usaha kita yang dikatakan oleh Kemenkop itu jumlahnya sampai 63 juta atau berapa itu. Lalu itu dibangga-banggakan. Itu bahaya itu. Konsep usaha mikro kecil-kecil semakin banyak seperti itu menandakan kalau irregulate, negara ini tidak hadir untuk memberikan regulasi. Orang dibiarkan semena-mena untuk menyaingi tetangganya. Coba lihat di kampung-kampung itu. Orang sudah berdarah-darah. Tetangga saya itu, dulu ibu saya itu juga seorang tua yang almarhum itu juga memulai bisnis dari sejak dulu, itu sejak mudanya sudah berbisnis, lalu masa tua beliau ingin agak santai, terus kemudian mendirikan atau mengelola toko tapi di rumah begitu. Wah, ternyata ibu saya yang sudah agak tua, agak renta ini disaingi oleh tetangga saya yang satu gang itu muncul toko itu banyak sekali. Ini kan berarti irregulate.
Negara ini tidak bisa mengatur, akhirnya yang kecil-kecil bersaing sampai berdarah-darah, yang besar di atas tadi membangun duopoli atau perselingkuhan. Lengkap sudah ini sebagai bangsa untuk menjadi negara yang menjadi ultra liberal kapitalis. Yang itu bertentangan dengan konstitusi. Dan celakanya anak-anak muda ini tidak menganggap ini masalah. Malah cita-citanya ingin menjadi elit kaya seperti itu, walaupun obsesif. Walaupun itu tidak akan menjadi kenyataan. Karena dari 1000 itu yang berhasil hanya 1. Ini hidup sistem ekonomi seperti inilah yang dipertanggungjawabkan kepada pendiri Republik Indonesia. Nggak bisa. Bung Hatta sama Bung Karno akan menangis. Bung Hatta mengatakan, lebih baik bangsa ini ditenggelamkan saja ke dasar lautan kalau hanya jadi bayang-bayang dari bangsa lain. Dan itu kenyataan sekarang. Kita sudah menjadi bayang-bayang dari bangsa dan negara lain. Kenapa? Karena konsep demokrasi ekonominya tidak berjalan. Amerika loh yang kita tuduh kapitalis, di sana punya undang-undang ESOP, kepemilikan saham buruh. Kemudian layanan-layanan publik seperti rumah sakit, PLN-nya atau perlistrikannya dan sebagainya, itu dimiliki oleh masyarakat, oleh konsumennya melalui sistem koperasi. Di Indonesia, semua dikuasai oleh kreditor, walaupun itu masih BUMN. BUMN jadi konsep sapi perahan, elit. So, koperasi hanya dikenal sama masyarakat sebagai usaha simpan pinjam. Bikin koperasi harus dipersulit 20 orang. Yang harusnya bisa didirikan oleh 2 orang seperti halnya mendirikan PT. Ini kan kacau nih. Koperasinya itu sebetulnya siapa yang membuat tidak berkembang di Indonesia? Adalah pemerintah itu sendiri. Pemerintah, government is creator and destroyer. Kenapa? Karena pemerintah itu berperilaku bukan memberikan dukungan sesuai dengan genuine dari naturnya koperasi atau alamiahnya bisnis koperasi. Itu berarti dia berperilaku sebagai creator and destroyer sekaligus. Maka dari itu ada anekdotnya yang sering diulang-ulang oleh senior-senior saya. Dulu Pak Radius Prawiro pergi ke Belanda, itu tanya sama pengurus koperasi yang berkembang pesat di sana. Itu Flora Coop itu koperasi bunga itu. Beliau bertanya, kenapa koperasi kok berkembang pesat di sini ya? Terus kemudian Menteri Muda Radius Prawiro dijawab oleh para pengurus koperasi di Belanda, dia katakan, karena di sini itu tidak ada menteri koperasi. Mungkin beliau pulang pusing, mungkin sempat berpikir juga apakah Kementerian Koperasi lebih baik dibubarkan saja. Kalau menurut saya, Kementerian Koperasi itu historis di Indonesia sudah terlalu lama berperilaku sebagai creator and destroyer. Proposal saya supaya segera dibubarkan saja. Kecuali kalau menterinya orang yang ngerti koperasi. Kalau enggak, udahlah. Saya hanya menunggu Mas Iwan bisa jadi menteri koperasi, baru saya masih punya harapan masa depan itu. Tapi kalau Mas Iwan, anak muda ini juga sudah tidak punya kehendak politik untuk merubah Republik ini, ya sudah lebih baik dibubarkan saja itu Kementerian Koperasi, biar orang tahu kalau BUMN itu bisa juga dikoperasikan, biar orang tahu kalau koperasi itu tidak hanya kecil-kecilan, tapi koperasi itu bisa menjadi the largest business di negara ini atau perusahaan besar yang ada di negara ini. Contoh, di Kanada, Bank of the Year Kanada itu, Desjardins Credit Union itu koperasi kredit. Itu adalah bank terbaik di Kanada. Bank populer yang ada di Prancis. Agricole, Anda dengar Rabobank, itu adalah bank milik orang Belanda, yang itu dimiliki oleh para petani-petani di Belanda melalui konsep Raiffeisen-Bohlen Bank atau disingkat jadi Rabobank itu. Bukan hanya itu, di Singapura tetangga kita saja yang hanya mengandalkan konsep koperasi retail atau koperasi konsumen dan hanya satu koperasi yang namanya NPUC Fair Price saja, itu ternyata Fair Price ini NPUC ini bisa menguasai market share atau pangsa pasar sampai 74%. Dan akhirnya bisa reserve fund-nya atau dana cadangannya itu bisa memoderasi biaya hidup warga Singapura terlepas dari jerat mafia kartel pangan. Padahal Singapura itu hanya punya buruh, dia bisa membangun republiknya itu menjadi investor terbesar untuk Indonesia, coba. Dan dia negara kecil sekali seperti itu. Kita ini negara besar, resource-nya banyak, manusianya intelek karena punya sumber modal kebudayaan yang luas, yang banyak, yang besar. Tapi kita menjadi seperti bangsa kurcaci sekarang. Kenapa? Karena mental slavery.
mental patrimonial. Apa itu mental patrimonial? Mental patrimonial itu adalah mental yang menganggap sumber daripada ide atau kegiatan yang dilakukan itu adalah tersentrum pada satu kekuasaan. Kalau di Indonesia disebut Pak D. Pak D itu berarti presiden. Seakan-akan kekuasaan itu atau ide itu sumbernya semua harus dari sana. Itulah yang menyebabkan kita itu kehilangan creativity, kita kehilangan productivity, kita kehilangan masa-masa kemasan kita sebagai bangsa yang sudah merdeka, yang sudah lebih dari 70 tahun merdeka. Nah, saya berharap dengan adanya tema demokrasi ekonomi ini, kita juga tahu bahwa kita bisa memerangi aspek-aspek penting kesenjangan, kemudian kerusakan-kerusakan lingkungan, kemudian menyuarakan adanya satu aspirasi bisnis itu adalah untuk save our planet. Kita juga bisa memoderasi menghadapi suatu kondisi-kondisi tertentu, misalnya semacam pandemi seperti sekarang ini. Karena apa? Ekonominya dibangun secara solidarity, bukan ekonomi individual kapitalis. Nah, Mas Iwan, saya masih berapa menit lagi? Kalau Anda tidak batasi, saya bisa ngomong sampai 5 jam. Kita sampai jam 5, Mas, 17.00, habis itu tanya jawab. Oke, berarti saya masih punya limitasi 5 menit lagi. Jadi, saya juga ingin mengungkap bahwa konsep demokrasi ekonomi sekarang ini, itu bukan hanya suara di Indonesia. Di Indonesia malah belum ada yang menyuarakan. Sekarang ada anak-anak muda segelintir, tapi masih di pinggir-pinggir wacananya itu. Tapi demokrasi ekonomi itu ternyata sekarang itu menjadi dorongan besar dari satu gerakan masyarakat dunia. Kenapa? Karena ternyata dunia ini tidak bisa begitu saja menyelesaikan persoalan-persoalan penting semacam pandemi misalnya hari ini, terus kemudian masa-masa krisis konjunktural atau stagflasi, ternyata setiap krisis itu hanya menolong segelintir orang-orang kaya melalui economic recovery-nya, economic recovery scheme-nya atau skema ekonomi pemulihannya. Dan itu secara statistik sudah saya kompilasi, ternyata setiap krisis, after the crisis, itu justru kekayaan orang-orang elit kaya, yang saya sebut kelompok plutogarki tadi, kawin silang antara oligarki sama plutokrasi tadi, itu kekayaannya semakin konsentratif, semakin monopolistik, dan ini berbahaya sekali bagi kepentingan demokrasi kita. Nah, lalu kalau dunia sekarang ini sedang bergerak ke sana, seperti halnya saya sampaikan di sini, seorang Bernie Sanders misalnya. Bernie Sanders itu kenapa waktu kampanye itu sangat menarik sekali? Karena dia ngomong demokrasi ekonomi. Saham buruh harus melebihi 51%. Di Amerika kan sudah ada undang-undangnya, Employee Ownership Plan atau kepemilikan saham buruh. Itu Bernie Sanders punya ide. Suatu perusahaan itu harus dimiliki oleh buruh 51%. Jadi orang pemodalnya itu hanya 49%. Di Indonesia wacana aja belum. Makanya Bernie Sanders sangat menarik omongannya itu buat kaum milenial, karena kaum milenial itu juga sebenarnya sudah muak dengan orang-orang tuanya yang hanya sibuk pamer tas Hermes, terus kemudian muka glowing, terus kemudian pamer rumah-rumah besarnya, tapi dia tidak memiliki sensitivitas lagi terhadap kesenjangan dan kemiskinan yang ada di sekitar dia. Itu kan sebetulnya kan pendidikan yang baik ya, artinya pendidikan dengan kenyataan apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu adalah sebuah perbuatan yang tidak baik. Dan anak-anak muda, anak-anak orang kaya, itu saya lihat di Indonesia mulai tergerak ke sana untuk mencari basis-basis ideologi negaranya yang sebetulnya sudah dirumuskan oleh pendiri Republik Indonesia, dan terutama kalau bicara demokrasi ekonomi adalah Bung Hatta. Nah, dari situlah sebetulnya kita memiliki visi, masih punya harapan dan masih memiliki visi-visi yang ada di tangan anak muda ini. Saya selalu berpikir begini, lebih baik kita membangkitkan semangat anak-anak muda ini daripada kita harus merubah pola pikir orang-orang tua yang sudah tidak akan cukup waktu itu. Untuk merubah pola pikirnya sendiri aja tidak akan cukup waktu. Untuk memahami demokrasi ekonominya sudah sulit, untuk merubah pola pikirnya sulit. Apalagi mau merubah lingkungannya. Nggak mungkin. Jadi menurut saya harapan, keniscayaan itu adalah di tangan anak-anak muda. Dan anak-anak muda hari ini
seharusnya mulai berpikir bahwa konsep demokrasi ekonomi itu bukan hanya ingin mengembalikan ekonomi kita sesuai konstitusi, tapi kita memiliki suatu harapan masa depan hidup yang lebih baik. Bahwa koperasi itu adalah sistem perusahaan masa depan, di mana setiap konsumen pun bisa menjadi pemilik perusahaan. Sampai hari ini Kementerian Koperasi misalnya, ada kementeriannya tapi tidak banyak berbuat. Kenapa tidak bikin baliho besar di depan istana? Balihonya kalau perlu 1 kilometer, tulisannya adalah apa? Simpanlah uang Anda di bank milik Anda sendiri, www.koperasi.com. Dan di dalamnya itu jelas, manajemennya di dalamnya adalah di mana nasabah bisa menjadi pemilik perusahaan. Otomatis bank terbesar di Indonesia itu akan koperasi. Nggak ada iklan seperti itu kan? Iklannya apa? Iklan proyek. Iklan tanpa roh. Iklan yang tidak didrive oleh satu visi besar kebangsaan. Iklannya akhirnya apa? Iklan sosmednya itu saya lihat hanya menye-menye saja. Ngundang artis, ngundang itu. Apa impactnya? Buat rakyat itu apa? Nggak ada. Saya bukan orang yang hanya pintar bicara. Saya ini juga CEO dari Induk Koperasi Usaha Rakyat. Saya bekerja betul. Dari sejak mahasiswa saya juga mengembangkan koperasi. Dan hari ini koperasi itu juga masih jalan. Saya belum pensiun, tapi koperasi itu bukan berjalan, tapi tumbuh berkembang pesat malah dibandingkan dengan koperasi Mas Iwan dan kawan-kawan koperasi mahasiswa yang lain kan. Jadi harapan saya seperti itu Mas Iwan, karena waktunya sudah pas jam 5. Saya lebih senang kalau kita diskusi interaktif sehingga saya bisa terstimulasi juga untuk saya menyerap cara pandang teman-teman terhadap koperasi dan demokrasi ekonomi terutama. Ini masih ada 8 menit lagi Mas, silakan Mas. Loh, masih ada 8 menit? Oke. Kalau begitu, saya akan bicara tentang isu pandemi ini. Pandemi hari ini itu adalah koreksi besar, koreksi mendasar bahwa ekonomi kita itu selama ini fondasinya salah. Kenapa salah? Karena kita berorientasi kepada yang namanya broad-based economy. Jadi kita itu orientasinya outward looking, kita itu orientasinya keluar saja terus. Kita orientasinya eksportasi, komoditi ekstraktif. Kita lupa membangun sektor ekonomi pangan, ekonomi yang seharusnya menjawab kebutuhan sehari-hari rakyat ini. Nah, konsep demokrasi ekonomi itu adalah konsep yang genuinnya adalah membangun ekonomi sovereignty. Ekonomi sovereignty atau kedaulatan ekonomi itu berarti adalah membangun apa yang menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat atau warga itu sendiri. Itu artinya bahwa konsep yang paling penting itu adalah membangun sektor pangan. Tapi modularnya melalui konsep kelembagaan koperasi. Sekarang ini Kementerian Pertanian misalnya, Kementerian Pertanian membangun poktan, gapoktan, artifisial sekali, tidak sustainable. Tapi saya tahu orientasinya karena kalau dilembagakan koperasi nanti ada persoalan ekosektoral, itu kan koperasi sudah diurusi sama Kementerian Koperasi. Kalau gitu Kementerian Koperasinya harusnya dibubarkan. Biar semua kementerian memikirkan tentang arti penting koperasi. Kementerian Perikanan tidak mikir koperasi, Kementerian Pertanian tidak mikir koperasi, Kementerian Keuangan apalagi, BI apalagi, polisinya nggak ada itu tentang koperasi. Sehingga tersingkirlah kita dari lintas bisnis modern ini kan. Nah, kalau seperti itu kondisinya, BUMN misalnya, BUMN tidak ada satupun badan hukum BUMN yang dikoperasikan, semua di PT-kan. Itu kan gila kita ini, ultraliberal kapitalis Mas Iwan. Maka dari itu Mas Iwan, saya ini sekarang ini hanya punya kesempatan waktu hanya kompor-kompor saja karena saya sebentar lagi pengen moksa, saya ingin bersemedi aja lah. Saya ingin bertafakur aja terus kemudian menjadi sufi, pulang kampung, saya mau tinggal di bawah gunung, banyakin sholat di sana. Dan sisa waktu saya beberapa lama ini saya ingin manfaatkan untuk menjadi provokator aja supaya Anda dan kawan-kawan ini bisa bangkit untuk menciptakan satu konsep demokrasi ekonomi dan juga membangun bangsa dan negara yang lebih bermartabat lagi. Demikian Mas Iwan. Oke, terima kasih atas pemantiknya. Mungkin teman-teman yang lain udah mulai tergugah nih untuk punya sedikit spirit tentang demokrasi ekonomi. Ya mungkin nanti kita bakal
ketemu lagi ya Mas nanti di event-event selanjutnya, karena kalau kegiatan seperti ini nggak continue, aku rasa cuman api-api kecil aja, nggak bisa dipantik terus jadi api besar supaya cita-cita ya tadi bisa tercapai sebagai mana demokrasi ekonomi Indonesia bisa terwujud lah. Oke teman-teman, bisa diajukan pertanyaannya. Lebih operasional lagi ya, bukan ini kan Anda mengundang saya untuk bicara konteks makroideologi. Oke, siap. Nanti lebih ke mendalami lagi Mas untuk ya waktunya kita harus melangkah ke sana. Kita juga bakal berbagi lewat video nanti di platform Diksi. Teman-teman bisa belajar lebih lanjut tentang koperasi, karena edukasi koperasi atau pendidikan koperasi itu amat sangat penting, karena pendidikan koperasi baik di tingkat sekolah, kuliah, dari level kecil maupun dimanapun itu pendidikan koperasi sangat minim. Yang kita diedukasi itu edukasi tentang ekonomi yang lain. Jadi wajarlah kalau Indonesia ini pengetahuan tentang demokrasi ekonomi rendah banget gitu. Makanya penting hal-hal seperti ini. Semoga nanti bisa continue tentang bagaimana kita harus belajar terus tentang koperasi, baik itu sisi makro, baik itu di sisi prakteknya. Nanti kita bakal belajar lebih lanjut lagi. Oke teman-teman, ini pertanyaan silakan diajukan di kolom itu ya, di kolom chat. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Ya. Bisa chat aja ya, diketik di kolom chat, nanti dibacakan karena ini peserta banyak banget ya, jadi supaya bisa lebih kondusif. Ini kita. Atau kalau enggak yang raise hand langsung disuruh bicara aja Mas, supaya saya juga bisa interaktif gitu, jadi lebih cepat ya. Oke. Ini pertanyaan pertama ya Mas, dari Mas Syarifuddin, KSP DPK Yogyakarta. Pertanyaannya, apakah spirit koperasi ini dari segi pemikiran, apakah lebih dekat dengan pemikiran Muhammad Hatta atau Tan Malaka? Bagaimana pengoperasional agar lebih efektif? Itu pertanyaannya Mas. Ya, ini saya tidak unmute ya, jadi langsung saya bisa bicara. Jadi intinya, koperasi itu bukan pemikiran Bung Hatta. Bung Hatta itu adalah bapak yang memiliki pemikiran tentang koperasi. Karena apa? Karena beliau itu melihat apa yang menjadi praktek gerakan koperasi di negara lain. Terutama waktu beliau ada di Eropa, di Skandinavia. Itu kesempatan yang emas sekali. Beliau banyak belajar tentang koperasi di sana. Jadi, apakah sesuai dengan pemikiran Hatta atau Tan Malaka? Jadi, kalau Tan itu dengan konsep geopolnya itu, gerpoleknya itu saya juga lihat beliau afirmatif aja terhadap koperasi. Afirmatif. Jadi afirmatif itu artinya tidak menyalahkan. Memang kalau dilihat dari segi historisnya, koperasi itu dari sejak awal pertama kali diperkenalkan oleh De Wolf van Westerode sebagai organisasi modern di Purwokerto, dengan awalnya adalah konsep Hubspakenbank itu jelas sekali bahwa modularnya itu adalah yang dikembangkan di Eropa Barat. Dan artinya konsepnya adalah demokrasi ekonomi. Kenapa? Karena ada persoalan. Konstitusi kita itu kan bukan penganut paham welfare state, tapi adalah demokrasi ekonomi. Kenapa? Kenapa Bung Hatta sebagai perumus pasal 33 itu mengatakan demokrasi ekonomi atau memperjuangkan demokrasi ekonomi? Karena kita mewarisi konsep ekonomi kolonial di mana dikuasai oleh segelintir elit ini. Ini yang mau diselesaikan adalah problem kepemilikannya. Maka dari itu secara konstitusi sebetulnya kita lebih dekat dengan konstitusi Rusia pasca revolusinya Rusia tahun itu 17. Nah, kalau secara bangunan representasi masyarakatnya atau representasinya kalau dulu ada utusan golongan dan sebagainya, kita menganut konsep yang dikembangkan oleh Filipina. Jadi ada sejarah tentang konstitusi kita yang memiliki kedekatan-kedekatan ke sana. Jadi antara Bung Hatta maupun Tan Malaka itu nggak ada masalah. Kalau koperasi itu dua-duanya beliau itu adalah sebagai tokoh yang mengafirmasi bahwa koperasi memiliki peran penting. Kita juga harus menyadari
beliau berdua ini juga kan bapak-bapak bangsa yang hidupnya di dalam masa krisis, transisi, yang tidak akan mungkin mampu mengembangkan koperasi seperti saya, simpan pinjam, apa segala macam, toko, hotel, apa pertanian. Ya nggak mungkin lah. Beliau ini kan waktunya sangat terbatas sekali. Waktu itu bisa seperti Bung Hatta pidato tentang koperasi, mengevaluasi koperasi setiap 1 tahun 1 kali aja, itu udah hebat sekali. Di tengah situasi kondisi bangsa kita yang waktu itu masih diancam juga oleh agresi militer dan sebagainya. Tapi kalau Anda baca penelitian dari Profesor David Henling itu tentang koperasi dan cita-citanya di masa yang datang yang diteliti tahun 2007, itu jelas sekali bahwa hampir semua tokoh di Indonesia itu, tokoh pergerakan di Indonesia di masa awal-awal pemerintahan kemerdekaan itu setuju dengan konsep koperasi. Bahkan pemerintah kolonial itu demi kepentingan memoderasi kemiskinan yang sudah akut, itu juga setuju dengan konsep koperasi. Makanya koperasi itu juga aneh. Harusnya menjadi populer. Tapi karena kekuatan oligarki sama plutokrasi di Indonesia ini sangat kuat sekali, mempengaruhi alam bawah sadar masyarakat Indonesia, sehingga lupa bahwa konsep kita itu adalah, konsep sistem ekonomi kita adalah demokrasi ekonomi. Silahkan Mas, lanjut. Oke. Ini selanjutnya bagaimana Mas pandangan Mas Roto tentang koperasi 10 tahun mendatang? Ya. Jadi pergerakan dunia hari ini itu sedang bergeser dari kanan ke kiri. Kenapa? Karena dunia ternyata tidak bisa menghadapi masa stagflasi. Stagflasi itu apa? Situasi di mana ekonomi tidak bertumbuh dan kemudian inflasi tinggi. Nah, pandemi ini bisa menjadi salah satu penyebab kondisi stagflasi itu. Kalau ini terjadi, terus kemudian 10 tahun yang akan datang itu, masyarakat itu, alam bawah sadarnya itu masih teringat pada masa-masa pandemi hari ini, walaupun kita belum tahu apakah kita itu nanti akan menjadi imun, menjadi menganggap pandemi ini menjadi bagian dari daily activity atau daily life kita nggak tahu. Tapi apapun itu, masyarakat sekarang mulai secara masif tersadar bahwa ada masalah besar. Termasuk juga kesenjangan-kesenjangan yang ditimbulkan oleh ekonomi kapitalis ini, di mana yang kaya itu terlalu kaya, bahkan menjadi, tadi saya katakan duopoli, yang sesungguhnya monopoli, karena sahamnya bisa saja di antara mereka itu namanya membentuk unholy atau sistem yang haram, perselingkuhan seperti itu. Nah, mengatur pasar, mengatur harga, dan sebagainya, bahkan mengatur regulasi yang dibuat oleh negara. Nah, kalau situasi ini saya lihat itu kondisinya sudah mulai di puncak semua. Kesadaran pandemi ini juga kesadaran reflektif. Jadi 10 tahun yang akan datang, saya memperkirakan negara-negara seperti di Indonesia yang koperasinya atau pemahaman koperasi atau pengetahuan tentang koperasi sebagai organisasi modern, sebagai perusahaan masa depan ini juga belum banyak. Di Indonesia akan mengalami banyak masa-masa sulit dalam 10 tahun ini. Tapi saya melihat 2 dekade yang akan datang, Indonesia pasti akan berada dalam satu arus besar perubahan yang diciptakan oleh dunia, karena masyarakat itu menciptakan perusahaan sudah mengarah pada konsep-konsep koperasi tadi. Sekarang sudah banyak pemberontakan anak-anak muda dengan basis ekonomi platform, basis koperasi, misalnya kayak Stocksy yang dibuat di Kanada, di Vancouver itu misalnya. Di mana seorang fotografer kemudian dia merasa, kenapa kok saya hanya dapat penghasilan 5% dari total penjualan foto-foto yang saya hasilkan dan dijual melalui platform fotografi ini. Nah, akhirnya dia mendirikan koperasi. Yang 80% justru dikembalikan kepada fotografernya, perusahaannya itu hanya 20% untuk menutup overhead costs. Dan siapa pemiliknya? Pemiliknya adalah para fotografer itu sendiri. Bukan hanya fotografi, tapi saya kira semua bisnis akan mengarah ke sana. Bisnis akan terevolusi dengan sendirinya. Tapi saya melihat pergerakan organisasi buruhnya, pemahaman terhadap demokrasi ekonomi dan sebagainya, kita terlalu tertinggal jauh. Bahkan saya katakan, kita itu dengan pergerakan perburuan kita yang ada di Inggris tahun 1800-an saja, kita itu tertinggal jauh.
masyarakat industri kita, masyarakat ekonomi modern kita ini sebetulnya berada di dalam jalur simpang antara feodalisme dan juga kapitalisme, bukan dan akan agak sulit mengalami perubahan-perubahan mindset. Tapi saya yakin kalau dorongan-dorongan lingkungan internasionalnya sangat kuat, Indonesia pasti akan terseret juga. 10 tahun mungkin bisa juga kalau terjadi percepatan karena pandemi semacam ini dan sebagainya. Oke, please. Oke. Mbak Hera, silakan apabila ingin menyampaikan pertanyaan. Mas Roto, kayaknya anak-anak ini memang harus terus-terusan diprovokasi nih. Kira-kira apa yang bisa mereka lakukan dalam waktu yang, kalau bisa sebelum 10 tahun ini, ada nggak langkah-langkah taktis yang bisa mereka lakukan untuk merebut, katakanlah merebut kedaulatan kita, kedaulatan ekonomi kita untuk mewujudkan demokrasi ekonomi. Yang taktisnya, Mas, biar mereka bisa langsung bergerak, Mas Roto cuma mau ngomporin aja. Itu mungkin ya, Mas. Terima kasih. Terima kasih, langsung saya jawab, Mbak Hera. Jadi intinya perubahan besar itu semua dimulai dari wacana. Jadi sekarang teman-teman ini secara taktis mulai kembangkan resources, kumpulkan semua resources tentang wacana-wacana demokrasi ekonomi yang tersebar luas di media, di internet, semua cetak buku-buku tentang demokrasi ekonomi, perspektif demokrasi ekonomi, terus kemudian koperasi sebagai perusahaan, konsep perusahaan masa depan, supaya anak-anak muda ini menjadi bergairah. Terus kemudian bikin basis-basis diseminasinya sedemikian rupa. Perubahan di dunia ini semua dimulai dari wacana. Tidak ada perubahan di dunia ini yang tanpa dibuat wacana dulu. Islam, mau Kristen, mau apapun itu, agama-agama besar ini juga semua dimulai dari wacana besar. Nah, anak-anak muda ini saya berharap secara taktis pertama itu membangkitkan wacana. 2-3 tahun kalau Anda bekerja efektif, Anda bisa melakukan diseminasi dalam bentuk jurnal-jurnal, terus kemudian juga diproduksi dalam bentuk diskursus terbuka semacam ini. Itu pasti akan mendorong perubahan ke banyak hal. Yang kedua, teman-teman rebut itu LSM yang masih donor driven, yang masih mengandalkan bantuan-bantuan dari luar negeri. Anda datang bawa konsep yang baru untuk tata kelola mereka, buat bisnis itu bisa, bisnis rakyat yang Anda kembangkan itu bisa menjadi penopang bagi kegiatan advokasi kebijakan dan regulasi. Sehingga tidak sesuai dengan perintah-perintah donor terus gitu loh. Kalau Anda mengembangkan ide dan gagasan dibiayai oleh diri sendiri, itu otomatis akan people driven. Nah, kalau sudah dua ini komponen masyarakat, komponen penting ini terjadi, kemudian praktek apa? Praktek koperasi-koperasi genuine. Jadi anak-anak muda di mana-mana organisir masyarakat sebisanya, apakah mulai dari rumah, dari garasi, dari RT RW, kembangkan konsep kepemilikan koperasi. Di mana Anda bisa saja memulai dengan membuat toko kecil, terus kemudian mengajak tetangga-tetangga Anda untuk belanja di tempat Anda secara taktis, misalnya seperti itu, terus kemudian nanti keuntungannya separuhnya Anda berikan kepada konsumen. Kalau konsumen tetangga Anda itu belanja misalnya, nanti Anda catat, atau syukur-syukur komputerisasi, atau apapun itulah. Itu kan hal-hal sederhana yang bisa dikerjakan. Kalau saya sih, ya kalau saya bikin toko-toko kecil seperti itu di rumah saya lagi, ya gimana, saya ini kan sudah bangun toko besar. Nah, Mbak Hera, perubahan di dunia ini itu penting dilakukan dua hal, praktek dan wacana. Jadi tidak boleh mengeliminasi antara satu dengan yang lain. Praktek itu berkembang karena teori, teori berkembang karena praktek. Jadi kalau Anda berpraktek tanpa teori, itu juga hasilnya seperti sekarang ini. Banyak orang-orang yang mengaku pintar, pandai, cerdik, tapi ternyata mereka itu tidak mengerti koperasi dan mereka itu menjadi creator and destroyer koperasi seperti yang saya sampaikan tadi. Akhirnya koperasi kita mengulang-ulang kesalahan lama. Udah sakitnya kita tahu sakitnya adalah bengek, obatnya ya tetap itu terus. Dikasih obat parmekan atau parmek itu bukan yang itu loh. Itu terus. Ya bodrek, maksudnya budrek maksud saya. Jadi tidak berkembang. Nah, tugas-tugas taktis lain itu adalah menciptakan ekosistem besarnya.
Jadi teman-teman, anak-anak muda ini kalau bisa demo itu jangan hanya menuntut gaji, tapi menuntut kepemilikan saham buruh. Terus kemudian mendorong gerakan-gerakan buruh seperti itu. Teman-teman koperasi mahasiswa dan kawan-kawan aktif ini sekarang semua menyuarakan menuntut undang-undang kepemilikan saham buruh seperti di Amerika tahun 70. Berubah pasti. Tahun 70 itu terjadi perdebatan tentang kesenjangan ekonomi di Amerika. Dan hasilnya konkret. Produknya adalah undang-undang tentang kepemilikan saham buruh. Kayak gitu Mbak Era. Nah kalau mau taktis lagi, ya Anda sejelek-jeleknya usaha itu ya tadi itu, bikin praktek di rumah gitu. Tapi kalau bisa ya merebut wacana dan juga berpraktek sekaligus. Demikian Mbak Era. Oke, Mas, ini pertanyaan selanjutnya nih dari Emu Zamil, Kopma Unisma. Ini pertanyaannya, bagaimana caranya di tengah kekuatan oligarki partai politik saat ini? Bagaimana peran mereka nih, teman-teman mahasiswa atau kader-kader yang ingin memperjuangkan demokrasi ekonomi untuk berperan di tengah oligarki partai politik, Mas? Saran saya, teman-teman, anak-anak muda, rebut kantong-kantong kaderisasi partai politik seperti LSM, seperti organisasi-organisasi wing partai, seperti KNPI, apa segala macam, rebut dan perjuangkan demokrasi ekonomi. Lalu Anda masuk ke singgasana besar politik itu, tapi Anda tetap berbasis. Berbasisnya apa? Berbasisnya adalah gerakan. Gerakan apa? Gerakan koperasi, kemandirian ekonomi. Kalau Anda berada di situ, Anda baru bisa merebut wacana. Tapi kalau Anda hanya datang dengan slogan, dengan wacana, tapi Anda tidak pernah mengorganisir rakyat, Anda akan ikut membusuk di dalamnya dan kita hanya akan mengulang-ulang siklus selama ini. Demikian, Mas. Izin bicara, Pak Moderator. Oke, ini dari siapa? Silakan perkenalkan dulu. Ya, salam semuanya. Saya Vincentius Arnold. Pak Suroto ini sudah sedemikian berapi-apinya. Sayang kalau kita tidak lanjutkan dengan gerakan praktis dan realistis awalnya ya. Kalau boleh saya usul, Pak Moderator atau siapa yang memang sudah mengorganisir kegiatan hari ini, minta tolong dibuatkan satu grup WhatsApp aja biar ada kemudahan berkoordinasi dan komunikasi. Itu aja dulu. Selanjutnya bisa bergulir di dalam grup itu. Karena kan kita tidak punya platform pemersatu gitu. Sekian, terima kasih. Oke, siap. Mas Suroto siap berbagi, Mas? Ya, saya dengan sukarela dan hidup saya ini udah saya wakafkan untuk kepentingan banyak orang dari dulu udah. Jadi kalau berbagi pengalaman dan sebagainya itu passion saya. Oke, nanti siap. Moderator. Oke, silakan. Moderator boleh bicara? Silakan perkenalkan diri. Oh iya, saya Ririn. Terima kasih untuk waktunya. Sore hari ini saya pikir pada konteks pengetahuan gitu ya, sejarah koperasi dan bagaimana perkembangan sistem ekonomi politik menjadi menarik dari presentasi Mas Suroto. Dan menurut saya kalau kita mau membuat langkah konkret, saya tadi sudah menuliskan juga gitu ya. Satu sisi mungkin sebagian kawan-kawan ini sudah membangun koperasi dan menjadi anggota. Saya juga ada di beberapa koperasi. Tapi tantangan yang paling berat sesungguhnya adalah bagaimana konsisten pada konteks ide membangun koperasi dan mewujudkannya itu. Mulai dari prioritas kita melawan kapitalis bla bla bla, tapi tidak sepenuhnya bisa membangun kesadaran ekonomi dengan memenuhi, tidak hanya memiliki tetapi memproduksi dan mengelola produksi itu bersama anggota dan komunitas lain untuk kemudian menyediakan kebutuhan minimal, kebutuhan dasar gitu ya, kebutuhan sehari-hari. Banyak itu gagal dilakukan. Kemudian kedua, saya agak sedikit mengkritik terhadap beberapa idenya Mas Suroto. Misal, gerakan buruh, gerakan petani, gerakan LSM, khususnya misal gerakan buruh juga menuntut untuk adanya kepemilikan saham. Ya, itu menjadi menarik dalam kerja jangka panjang gitu. Tapi ada tidak sesederhana itu di dalam membangun gerakan yang lebih sulit. Tantangannya menjadi lebih besar gitu. Sebagai ide besar mungkin iya gitu. Kedua,
kita juga tidak harus langsung konfrontatif ya, meskipun saya punya pengalaman lama bekerja di dunia NGO dan satu kritik saya juga memang soal ketergantungan donor dimanapun juga sebetulnya. Tapi kemudian tidak bisa juga against them, but why not try to make a cooperation with them gitu. Otherwise ide kita tidak akan diterima dulu, tapi kita membuka jaring permusuhan yang baru gitu. Kemudian yang kelima yang tidak kalah penting adalah mendokumentasikan praktek-praktek baik dari kerja-kerja koperasi ini. Jadi bisa menjadi bukti bahwa ini sebagai alternatif ekonomi yang lebih berkeadilan, yang lebih menciptakan kesejahteraan dan sustainability bisa diwujudkan gitu. Itu aja sih input saya. Thank you. Back to the moderator. Oke, Mas Roto mau menanggapi? Ya, Mbak Ririn Sepsani, saya senang sekali komentarnya. Begini, pertama bahwa tugas membangun wacana itu sangat penting, desiminasi tadi. Lalu yang kedua, LSM, tadi saran saya bukan untuk kita berkonfrontasi dengan LSM. Itu salah besar. LSM itu adalah pusat-pusat lembaga-lembaga kaderisasi bangsa yang bagus. Maksud saya, pikiran saya adalah merebut wacana-wacana yang ada di dalam LSM itu. Merebut peran-peran penting mereka untuk menciptakan konsep demokrasi ekonomi itu sebagai sesuatu yang perlu di mainstreaming. Maksud saya begitu. Dan tentunya cara berpikir dan gerak taktis yang lainnya itu bukan berarti kita itu konfrontatif pengorganisasiannya. Pengorganisasian yang paling buruk itu adalah pengorganisasian ide. Maksud saya pengorganisasian ide itu Anda berwacana. Kenapa Anda tidak berpraktek menjalankan apa yang Anda katakan? Tapi kalau Anda mengatakan apa yang Anda mengatakan apa yang Anda sudah kerjakan, itu biasanya sovereignty-nya lebih kuat lagi, atau kedaulatannya, atau legasinya itu akan muncul. Nah, anak-anak muda hari ini berjuanglah dalam banyak hal. Jadi kalau Anda akademisi, perjuangkan kurikula koperasi itu berada di dalam sistem pendidikan kita. Kalau Anda adalah buruh, perjuangkanlah melalui space atau basis ESOP tadi misalnya. Atau memperjuangkan dengan cara damai dengan Anda mengorganisir teman-teman buruh yang ada di pabrik-pabrik dengan mendirikan koperasi langsung. Tidak perlu lagi menuntut ESOP misalnya. Atau apalagi yang bisa dikerjakan oleh teman-teman yang lain selain tentunya komunitas-komunitas profesional pun kalau diperkenalkan dengan konsep koperasi secara natural itu bisa terjadi. Nah, kenapa koperasi di Indonesia itu kebanyakan tidak berkembang? Satu, karena didominasi oleh paradigma lama ini bahwa koperasi itu simpan pinjam, koperasi itu lemah, koperasi itu usaha-usaha yang membuat sulit orang, koperasi itu harus kumpul 20 orang. Itu yang membuat koperasi Indonesia itu tidak berkembang. International Cooperative Law Guidance itu jelas sekali bahwa koperasi itu bisa didirikan 2 orang. Tapi anak-anak muda sekarang yang ingin mengembangkan konsep nilai-nilai koperasi, itu kebanyakan memilih PT yang pada akhirnya walaupun mereka menyebut social enterprises, itu pada akhirnya juga kebanyakan malah justru mereka hanya berdatang sebagai hero-hero bagi kepentingan bisnis-bisnis yang akhirnya larinya kapitalis juga. Terus mereka mengklaim dirinya sebagai organisasi sharing ekonomi, apa segala macam, ngomong kosong itu. Itu adalah kamuflase dari sistem corporate kapitalis eksploitatif juga kan, pada akhirnya seperti yang kita lihat itu transportasi online yang dominan di Indonesia itu misalnya contohnya. Yang sekarang malah justru foundernya jadi pengambil kebijakan pemerintah gitu kan. Jadi saya tidak sedang mengajak orang berkonfrontasi. Cara bekerjanya adalah ciptakan revolusi damai. Bagaimana revolusi damai? Itu adalah dengan Anda bertindak. Tapi juga Anda melakukan tindakan yang tidak hanya praktek menjawab kebutuhan secara natural, tapi juga Anda harus banyak juga mendesiminasi wacana-wacana ini sebagai konsumsi besar. Saya pernah menggulirkan satu ide, kenapa tidak kita jadikan perdebatan ideologi koperasi itu sebagai perdebatan besar, perdebatan demokrasi itu, ekonomi itu sebagai perdebatan besar. Kalau kita tidak pernah mengulak-alik atau mengotak-atik kepentingan suprastrukturnya ini, ya kita akan kembali lagi mengulang sakit lama dikasih obat lama. Begitu Mbak Ririn. Thank you so much.
Oke. Udah, itu udah ada nih temen kita yang udah bikin grup WA, nanti bisa join di chat yang udah dimasukin grup WA tuh. Terus selanjutnya ini ada Mas. Halo, yang lain bisa di-mute dulu ya. Terus ini ada Mas Sena juga nih yang udah membangun Instagram tentang demokrasi ekonomi nih. Instagramnya tadi apa nih? Mana ya di chat tadi? Demenko ya. Jadi Mas Sena akan mencoba fasilitasi tentang demokrasi ekonomi. Terus teman-teman yang ingin belajar tentang teknis berkoperasi dan segala macam nanti bisa terus follow IG Diksi untuk belajar pendidikan koperasi lebih lanjut. Selanjutnya silakan yang ingin bertanya. Oke, izin moderator. Oke. Oke, langsung saja. Selamat sore, Kang Suroto. Di sini saya mau bertanya, step awal konkret apa nih yang bisa dilakukan oleh seorang mahasiswa, edukasi dan skill apa yang perlu disiapkan? Mohon untuk penjelasannya, Kang Suroto. Dengan siapa ini? Dengan Bunga Nurian Putri, Kang. Bunga? Oh iya, Bunga. Oke. Apa yang konkret bisa dilakukan oleh mahasiswa ya? Edukasi dan skill apa yang disiapkan Mas konkretnya untuk menciptakan demokrasi ini. Jadi kan biasanya kan mahasiswa kan belajarnya kan macam-macam, jurusan macam-macam. Ya, jadi begini, kalau Anda aktivis koperasi biasanya mulainya ya dari modular koperasi. Modular koperasinya itu diperluas. Jadi yang diajarkan bukan cara menghitung SHU dan kemudian kewirausahaan aja, tapi modularnya itu dikembangkan, ditambahin. Contohnya adalah apa? Pengetahuan tentang demokrasi ekonomi karya ini. Terus kemudian ditambahin lagi apa itu ideologi koperasi, apa itu konstelasi ideologi dunia. Kalau perlu, karena Indonesia ini banyak orang Islamnya, kajian-kajian tentang teologinya. Bagaimana konteksnya dalam konteks membangun demokrasi ekonomi. Apakah ada perintah agama itu untuk membangun keadilan ekonomi misalnya. Kalau saya sih sebagai Muslim, saya tahu itu ada perintahnya. Janganlah harta itu hanya beredar di antara orang kaya, di antara kamu, di Al-Hasr ayat 7 misalnya. Nah, mungkin di dalam Kristenitas bagaimana, orang-orang Hindu, bagaimana membangun peaceful ekonomi dan sebagainya. Lalu lebih banyak Anda lesson learn-nya itu adalah belajar dari kegagalan juga. Jadi kita itu harus banyak membuat pembekalan untuk metode riset. Jadi teman-teman mahasiswa Fakultas Ekonomi itu juga sebetulnya banyak yang juga miskin wacana karena apa? Metode risetnya itu hanya selalu kuantitatif seperti itu. Dan pendekatannya selalu seperti itu gitu. Nah, menurut saya yang paling penting adalah kelompok elit intelektual organik ini juga tambahan pentingnya adalah mereka berpraktek dan dari praktek itu kita uji. Jadi kita itu sebenarnya belajar itu hanya sederhana kok bahasa itu. Kita mengetahui apa yang seharusnya itu dasolennya. Berarti kita harus belajar banyak, mengetahui teori-teorinya, sejarahnya, apa segala macam, spiritualitasnya, bagaimana koperasi itu berkembang pertama sebagai gerakan perubahan sosial misalnya dan sebagainya. Kita pelajari sampai detail. Bahkan bagaimana koperasi berada di negara-negara komunis misalnya seperti China, kejar banyak jurnal-jurnal yang sudah diterbitkan para scholar juga dan jurnal-jurnal ilmiah. Anda lihat itu ribuan jumlahnya, Anda tinggal rajin membaca atau tidak. Nah, kalau dasolennya sudah tahu, kita lihat dasain, kita lihat empirikal di lapangan. Kalau Anda tidak bisa berpraktek sendiri, tidak bisa melihat secara langsung, ya biasanya Anda tidak akan bisa memberikan satu spirit atau passion apapun. Jadi untuk membangkitkan itu semua secara modular seperti itu. Dasolen, terus kemudian bangkit melihat dasainnya seperti apa, kesenjangannya atau masalahnya di mana. Sehingga kemampuan kita itu secara akademik kan begitu. Kita bisa memberikan solusi kalau kita tahu yang seharusnya dan bagaimana kenyataannya. Kesenjangan atau disparitasnya di mana, inilah kita itu sebagai expert itu memberikan solusi. Nah, syukur-syukur Anda juga melakukan exercise dengan melakukan praktek-praktek. Saya tidak melihat apakah itu praktek koperasi Anda itu kecil mungil atau apapun, itu tidak penting. Tapi bagaimana Anda mengeksersis itu sebagai satu pemahaman bahwa konsep demokrasi ekonomi itu bisa berjalan, itu lebih penting. Jadi itu yang saya sarankan dan konkret.
Oke. Satu Ya, pertanyaan mohon terakhir. bicara moderator Ya, silakan. Suamperi, Pak Iwan. Ya, dari siapa Mas? Suamperi, Peri. Oke. Dari Padang nih. Wah. Dari Padang, Pak Iwan. Ya, Ya, silakan, Mas Suroto. Jadi yang kami coba tadi Mas Suroto sampaikan cukup bagus sekali ya. Jadi kami coba regulasi daripada koperasi. Saya kalau nggak salah itu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang koperasi itu kan sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian kita kembali kepada Undang-Undang Nomor 25 tahun 25 tahun 1999. Jadi artinya ya ketentuan daripada peraturan perundang-undangan kita tentang koperasi masih memakai undang-undang yang lama ini Mas Suroto. Sementara tadi Mas Suroto juga menyampaikan bahwa undang-undang tentang BUMN, PT dan badan hukum lainnya yang sangat menindas itu. Bahkan sekarang yang berkembang di tengah masyarakat itu adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang badan usaha milik desa lagi ini Mas Suroto. Ya, jadi nampaknya koperasi ini semakin terjepit. Bagaimana menurut Mas Suroto ya? Ya, oke. Ini menarik langsung Bung Ferry ya? Ya. Dari Padang. Oh, anak-anak datuk nih. Raju. Jadi begini Bung Ferry, sesungguhnya koperasi di Indonesia itu kita tidak bisa melihat kenapa koperasi itu tidak berkembang, itu hanya melihat undang-undangnya saja. Bahkan saya berlaku satu aksioma begini, koperasi itu sebenarnya kan self-regulate. Self-regulate itu mengatur dirinya sendiri. Dia diatur dengan prinsip dan nilai itu. Bahkan dulu waktu pertama lahir koperasi itu juga ditentang oleh kelompok kapitalis. Tapi dia mengatur dirinya sendiri, membuat nilai-nilai keadilan, kebersamaan itu diturunkan dalam prinsip-prinsip koperasi. Prinsip koperasi itu Anda bisa buka juga di statementnya ACA kalau mau mudah kita cara melihatnya. Itu pertama open membership, voluntary, kemudian economic participation, demokrasi, apa segala macam kan itu ada 7 prinsip misalnya. Itu adalah aturan main yang diturunkan menjadi anggaran dasar koperasi. Itu koperasi akan kuat kalau menjalankan 7 prinsip koperasi itu. Sudah pasti kuat, walaupun Anda tidak diberikan perlindungan-perlindungan hukum yang lain, tentunya akan baik. Tapi saya sudah melakukan diagnosa tentang regulasi dan kebijakan perkoperasian di Indonesia dalam konsep pendahuluan. Kalau yang lengkap sampai ke rekomendasi, saya sudah kerjakan malah di Timor Leste, karena saya diminta oleh pemerintah Timor Leste secara resmi. Waktu itu saya sebagai penasihat pemerintah Timor Leste, dan walaupun sekarang konflik politik, mereka tidak sempat menjalankan rekomendasi saya. Tapi kalau di Indonesia, saya sudah melakukan diagnosa pendahuluan, ternyata regulasi-regulasi kita yang menyangkut sosial kemasyarakatan, itu selalu dalam 3 masalah besar. Pertama, kalau tidak mensubordinasi itu contohnya adalah membuat koperasi itu menjadi kerdil. Contohnya adalah di Undang-Undang BUMN. Undang-Undang BUMN itu yang namanya badan hukum BUMN itu bolehnya hanya PT. Koperasi tidak diberikan kesempatan. Ini kan berarti mensubordinasi. Malah koperasi itu hanya sebagai tempat charity, penerima dana CSR atau PKBL. Ini kan menghina demokrasi ekonomi Undang-Undang BUMN ini. Undang-Undang BUMN ini salah dan mengeliminir koperasi. Undang-Undang rumah sakit contohnya. Di Undang-Undang rumah sakit itu, badan hukum rumah sakit privat wajib berbadan hukum PT. Apa salah dan dosa koperasi? Ini dieliminasi jelas. Itu contoh aja. Terus kemudian bukan hanya di tingkat undang-undang sampai kepada permen dan sebagainya. Contoh permen itu apa? Permendes tentang BUMDes. Yang mengatur tentang BUMDes. Itu juga wajib badan hukumnya PT. Dikunci di situ di permennya. Bukan koperasi. Makanya di mana-mana BUMDes itu adalah replikasi dari konsep ekonomi kuasi dari kapitalis state enterprise ownership BUMN maupun BUMD. Jadi kalau Anda lihat lagi di Undang-Undang BI tidak sama sekali menyebut tentang koperasi. Bagaimana itu bisa menjadi bagian dari moneter policy kita? Koperasi akhirnya terlepas dari lintas bisnis modern atau terlempar tertinggal jauh di buritan kapal karena itu tadi yang seperti yang saya katakan Bung Ferry. Lalu di sistem pendidikan kita tidak ada itu yang namanya kurikula koperasi. Bagaimana ekosistemnya nggak menciptakan koperasi berkembang dengan baik kok?
Saya belajar koperasi itu di batok kepala saya, Bung Ferry. Itu saya isi dari realitas yang saya lihat kenapa koperasi tidak berkembang, lalu saya melihat koperasi yang seharusnya bagaimana, demokrasi ekonomi yang diperintahkan konstitusi itu seperti apa. Ekonom-ekonom kita itu sudah didoktrin oleh ekonomi neoklasikal. Ekonom-ekonom neoklasikal ini saya lihat yang dominan. Di kampus saya tidak ada pelajaran ekonomi strukturalis seperti yang saya pelajari sekarang. Saya ini termasuk kategori kalau ekonomi itu ekonom strukturalis. Tidak menarik untuk media massa juga. Media massanya, mainframe-nya itu juga kapitalis. Bagaimana caranya adalah kita yang memulai dengan praktek mendesiminasi akhirnya akan meluas. Jadi perjuangan itu selalu seperti itu untuk memulai satu produk-produk hukum, Bung Ferry. Tapi intinya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dulu saya itu sebenarnya sudah dituduh oleh Pak Menteri waktu itu adalah sebagai the most wanted. Saya ini adalah biang keroknya. Dan sampai dibatalkan itu yang kita ajukan uji materi itu hanya per definisi. Undang-Undang 17 dibatalkan, sayanya kembali ke undang-undang yang lama, yang itu sebetulnya juga kontinuum yang disebut oleh Profesor Hans Mukner sebagai pakar hukum koperasi internasional, mentor saya tentang hukum, itu beliau mengatakan, the worst in the world, yang terburuk di dunia untuk produk undang-undang koperasi. Padahal itu hukum aksiomanya jelas. Lebih baik tidak ada undang-undangnya kalau undang-undang itu buruk. Lebih baik tidak ada kementerian koperasi kalau kementerian itu tidak mengerti apa itu kebijakan yang baik untuk bisa hidup dan berkembangnya koperasi. Demikian, Bung Ferry. Ya, terima kasih, Mas Suroto. Terima kasih buat teman-teman. Mungkin masih banyak banget nih yang pengen bertanya sebenarnya. Cuman waktu kita sudah habis ya. Kita mungkin beberapa tempat udah mulai berbuka puasa. Jadi untuk teman-teman nanti bisa belajar lebih lanjut lagi. Bisa follow IG official Diksi untuk event-event selanjutnya. Jadi, halo, Mas. Halo, Mas. Ya, siapa? Mas Suroto. Halo, Mas. Halo. Gimana, Mas? Saya promosikan tadi Mas Sena itu anak muda yang saya kenal dan beliau sedang memperjuangkan platform-platform dan juga resource, mengumpulkan resource tentang demokrasi ekonomi. Jadi kalau bisa connect sama anak muda Sena tadi, dan saya lihat dia sudah mengorganisir banyak anak-anak muda yang lain juga. Iya, jadi mungkin di sini banyak banget ya udah mentor yang ikut berpartisipasi. Harapannya nanti buat mentor-mentor di koperasi bisa terus berbagi ilmunya buat teman-teman yang lain supaya ya disinilah kita bisa belajar koperasi gitu. Melalui pendidikan kita bisa mewujudkan koperasi lebih baik. Jadi ketika pendidikan terus berlanjut, terus kontinu buat teman-teman seluruh, bagi kita mahasiswa atau pakar koperasi umum atau siapapun, harapannya edukasi itu terus berjalan dan koperasi lebih maju. Terus untuk terakhir Mas Suroto, bisa sampaikan motivasi untuk teman-teman semuanya supaya lebih semangat lagi dan sedikit closing statement lah terakhir. Ya, teman-teman, karena di sini didominasi anak-anak muda, jadi anak-anak muda itu bagi saya adalah keniscayaan masa depan. Dan kalau kita tidak mempercayai gerakan anak-anak muda ini untuk mengambil alih masa-masa transisi perubahan ini, berarti kita tidak percaya juga sama keniscayaan masa depan. Maka dari itu, saya berharap kepada teman-teman yang masih muda-muda, coba tolong lihat kembali kamus besar Anda dalam hidup ini, apakah kita itu sudah hidup baik-baik atau kita itu berada dalam jurang yang menghinakan kita sebagai bangsa dan negara. Kalau Anda lihat ada kerusakan lingkungan, ada kebodohan yang masif, ada persoalan kehancuran moral yang itu merasuki kita seperti korupsi dan sebagainya, ada munculnya kriminalitas dan sebagainya, bonus demografi yang akan mencapai peak season-nya tahun 2030 nanti, itu adalah satu kondisi yang Anda semua itu harusnya banyak berperan karena 70% dari total jumlah penduduk kita itu adalah isinya Anda semua nantinya. Dan ini adalah kesempatan emas ketika Anda bisa membuat praktek-praktek demokrasi ekonomi itu dalam keseharian Anda. Dan ini saya yakin anak-anak muda inilah yang akan bisa membangun
Republik ini ke depan menjadi lebih baik lagi dengan kekuatan 70% dari jumlah total anak-anak muda yang memiliki idealisme untuk membangun bangsa dan negara. Itu saja closing saya, karena saya ini sekarang ini lebih banyak ke motivasi aja, dan secara konseptual saya bisa berbagi sama teman-teman nanti melalui suroto.net atau platform saya yang lain. Saya juga menyimpan banyak tulisan-tulisan saya, terutama di Kompas, kolom opini, ada 11 artikel juga. Kalau ada yang tertarik silahkan nanti bisa akses ke email saya. Oke, terima kasih Mas Suroto atas waktunya di hari ini, udah mau berbagi ya, walaupun waktu kita mungkin kurang banyak sebenarnya. Mas Suroto mungkin bisa berbagi lebih panjang sebenarnya, tapi ya di sinilah kita mengisi waktu kita buat teman-teman yang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa ya, yang udah berbuka. Buat teman-teman yang mungkin di daerah Sumatera ke depan, mungkin kita bentar lagi akan berbuka puasa. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Nanti kita bakal ketemu lagi untuk di sesi pendidikan selanjutnya. Terima kasih Mas Roto. Untuk teman-teman yang di sesi pendidikan upgrading Koperasi Nasional sesi 1, nanti bisa terus belajar. Untuk yang masuk grup sesi 2, nanti bisa ikut di follow up untuk kegiatan upgrading sesi selanjutnya yang akan ketemu dengan materi-materi yang bagus. Mas Suroto. Terima kasih Mas Suroto, berkah ilmunya ya. Sekarang. Terima kasih ya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa semuanya. Waalaikumsalam.